Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di Quran surat Al-Hajj ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan dia sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita lihat betapa lemahnya kita ya, dibandingkan dengan ya nggak bisa dibandingkan sih sebenarnya ya. Tapi supaya kita sadar betapa tidak berkuasanya kita, jangankan atas orang lain, atas diri kita sendiri aja nggak kuasa. Saking pengennya dianggap kuasa terkait yuhyil mauta ini. Fir'aun itu Raja Namrud ya kalau ya. Raja Namrud itu sampai enggak, aku Tuhan itu. Apa sih cirinya Tuhan? Menghidupkan dan mematikan. Maka kemudian dia memerintahkan prajuritnya untuk mengambil dua tahanan. Dua tahanan dihadapkan di depan Raja Namrud. Lalu dia memerintahkan prajuritnya membunuh salah satu tahanan itu. Dibunuh, del. Yang satu dibiarkan hidup. Lalu dia ngomong sama Nabi Ibrahim. Nih lihat Ibrahim. Aku mematikan yang satu dan menghidupkan yang satu. Membiarkan hidup, katanya menghidupkan. Dia ingin menunjukkan kuasanya. Raja Namrud yang ya mirip-mirip Fir'aun lah. Zamannya beda. Ya Raja Namrud kan jauh sebelum Raja Fir'aun. Fir'aun kan di zamannya Nabi Musa ya. Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan masuk generasi ketiga ya. Generasi ketiga masih awal-awal orang manusia di bumi setelah Nabi Nuh kan. Jadi makanya kekuasaannya siapa? Namrud ini ya besar sekali. Nyaris untouchable. Tak tersentuh. Sehingga kuasanya itu pokoknya pola. Nah, tapi dia merasa bisa mengendalikan orang lain. Merasa bisa memiliki kuasa. Ketika Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, dia membalasnya dengan mengatakan bahwa enggak, saya juga bisa berkuasa atas sesuatu. Dan dia membuktikan dengan cerita tadi. Dia mengambil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Nah, menurut dia, itulah definisi dari yuhyil mauta. Ya kan? Yuhyi wa yumit. Menghidupkan dan mematikan. Ya, orang dia kuasa. Mau dibantah juga nggak bisa. Tapi begitu Allah dengan mudah sekali memberikan bukti terbalik. Apa? Nabi Ibrahim tidak punya pasukan. Nabi Ibrahim tidak punya tentara besar atau pengikut yang ribuan, tidak ada. Sehingga tidak mungkin melawan
Namrud itu dengan kekuatan juga. Nabi Ibrahim hanya bisa berdoa kepada Allah. Atas pertolongan Allah, simbol kekuasaan yang diagung-agungkan oleh Namrud bukan dikalahkan oleh kekuasaan dan kekuatan juga, tapi oleh sesuatu yang sangat lemah. Apa itu? Lalat atau nyamuk ya katanya. Yang oleh kuasa Allah masuk ke telinganya Namrud dan masuk ke dalam otaknya Namrud. Lalu di dalam otaknya Namrud itu bersemayam di sana, mengganggu, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang hanya bisa agak reda kalau dia dipukuli. Ada yang bilang digaruk. Jadi dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dalam tubuhnya karena lalat atau nyamuk masuk ke dalam tubuhnya melalui telinga, ada yang mengatakan melalui mulut, lalu bersemayam di dalam otaknya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, yang hanya bisa reda kalau dipukuli tubuh. Sehingga dia ya memerintahkan orang untuk mukuli tubuhnya terus. Dan itu bukan berjalan sehari dua hari, lama. Allah memberikan siksaan di dunia kepada orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri, karena merasa bahwa dia berhak sombong, berhak kuasa, hanya karena dia merasa kuat, merasa banyak temannya, merasa pengikutnya atau tentaranya tak terkalahkan. Tapi Allah mengalahkannya dengan sesuatu yang sangat simpel. Tidak usah banyak orang, jangankan orang aja lo enggak. Jangankan banyak, enggak satu. Apa? Nyamuk. Apa? Lalat. Sesuatu yang kalau kita lihat, kita menganggapnya lemah sekali. Nah ini satu pembuktian yang anomali ya. Allah betapa hebatnya menunjukkan kekuasaannya dengan sesuatu yang sama sekali tidak berkuasa. Ya. Jadi Allah menunjukkan kuasanya melalui sesuatu yang sangat tidak berdaya. Apa? Lalat. Lalat kan kalau kita lihat kan tidak berdaya sama sekali. Saya kemarin baru memamerkan keahlian saya untuk nangkap lalat. Lalat itu kan sulit ditangkap ya. Tapi saya punya trik untuk nangkap lalat pakai tangan. Nah, saya bangga. Karena anak-anak saya, kok kaget gitu. Padahal baru nangkap lalat. Besoknya lagi lalat yang datang banyak. Bingung saya sudah. Ya kan? Bingung saya sudah. Kan saya ngetik itu di depan laptop terus ada, ini ngapain malam-malam lalat kok ada ini, kurang kerjaan. Malam itu nggak ada lalat. Bengkel ya. Karena cuma satu, saya tungguin aja. Tangkep dap gitu. Bisa terus tak banting kan. Nah, dengan bangga saya menceritakan itu nih, saya bisa ini. Anak-anak kan nggak ada yang bisa. Karena nggak tahu tekniknya loh. Nah, besoknya lagi lalat yang datang bingung saya sudah. Bingung. Ya, jadi kata Allah jangan macam-macam kamu. Sok-sokan kamu. Nah, Namrud pun dibegitukan sama Allah nih. Ini pelajaran untuk kita bahwa tidak ada yang layak sombong. Allah itu tidak memerlukan kekuatan untuk menandingi kekuatanmu karena memang nggak akan tertandingi. Allah cukup memerintahkan seekor lalat. Kalau misalnya kehancurannya pasukan Abraham, ya, kalau kehancurannya pasukan Abraha yang membawa kendaraan gajah, itu kan juga sebenarnya dihancurkan oleh burung kecil juga.
Yang perbandingan tuh, gajah yang sebegitu besar dihancurkan oleh burung yang kecil. Burung ababil itu burung kecil loh. Kecil burungnya. Gitu. Tetapi yang di bawah ini yang mematikan sekali. Yakni batu-batu kerikil, tidak kok batu besar itu. Batu kerikil. Bahkan ada yang menyatakan itu hanya semacam sebaran debu saja itu. Tapi debu dari neraka. Gitu. Ya, jadi dari ayat 1 pertama ini aja dulu. Dzalika bi annallahu wal haqqu. Dialah yang maha hak. Wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Walah, belum ada yang seperti Namrud kekuasaannya manusia di zaman sekarang. Belum ada juga yang sekuasa Fir'aun di zaman sekarang. Tapi sok-sokannya hampir sama dengan Fir'aun maupun Namrud. Sok-sokan itu loh. Sok-sokan tidak tersentuh, sok-sokan nggak ada yang bisa ngalahkan. Coba lihat pidatonya Presiden Xi Jinping pada saat Victory Day. Kami tidak akan memulai perang. Kami adalah sekarang bangsa hebat, tapi jangan pernah sentuh kami. Saat ini tidak ada yang bisa meruntuhkan Cina. Waduh. Tidak ada. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa meruntuhkan kami. Kekuatan kami dibangun di atas fondasi yang terlalu kokoh untuk dirobohkan. Padahal kalimat yang sama itu sudah pernah dulu diucapkan oleh para kaisar-kaisar, para raja-raja imperium besar di zaman-zaman dulu. Sudah pernah ya begitu ngomongnya. Sama kayak Donald Trump itu. Kita adalah bangsa terbesar Amerika. It's not compared with any country in the world, even close. Not, never. Gitu kan? Our military power, kekuatan kami, our economic power, macam-macam lah. Our allies, jadi aliansi dia, ekonomi dia, kekuatan militer dia, our technology advantage, kemajuan maupun keterdepanan teknologinya, itu uncomparable, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. It's always like that, selalu begitu omongannya manusia itu. Tapi Allah mudah saja. Kekaisaran Persia yang menguasai hampir separuh bumi, kekaisarannya Romawi yang mempengaruhi separuh bumi, semuanya ya runtuh pada masanya. Bahkan kekaisaran Islam ketika sudah mulai bocor oleh kepentingan duniawi, ya diruntuhkan sama Allah. Gitu loh. Jadi nggak ada yang lebih kuasa, nggak ada. Dan contoh Raja Namrud itu, betapa mudahnya Allah meruntuhkan dari arah yang sama sekali tidak terduga, layak tasib. Makanya sampean dan saya, kalau sedang kewaya, kalau sedang sewehat, ya kan? Kalau sedang gewanteng, kalau sedang awayu, sedang gewanteng, sedang awayu, sedang kewinter, ya usah sok-sokan. Ya kan? Ada seorang model dari Inggris apa dari Prancis kemarin tuh. Cantik, dikagumi, bayarannya sekali tampil sekian juta $. Entah sakit apa gitu loh, kelenjar getah bening atau apa. Ngelimprek-prek, daging sama tulang. Udah, mana cantiknya? Hilang. Pada saat seperti itu siapa yang dekat? Nggak ada. Jangankan kok fashion agency. Mungkin teman dekatnya aja udah jarang nengok, ya kan? Tinggal tulang belulang mau dilihat apanya? Apalagi laki-laki yang dulu mengaguminya, enggak ada. Mungkin pula banyak orang kaya raya
Entah karena sebab apa, kalkulasi ekonominya yang keliru atau apa, bangkrut. Dulu tiap hari orang bertamu. Begitu duitnya nggak ada, siapa yang bertamu? Iya. Yang paling gampang mencolok itu ya, kalau di desa-desa sama lihat ya. Begitu pemilihan kepala desa, pada saat proses pemilihan kepala desa aja, prosesnya itu, pendukungnya kan hampir tiap malam itu. Datang, ngongkrong, ngobrol, kan gitu. Saking, bahkan kadang biaya ikut pilkades itu, yang paling besar itu ya biaya ngasih makan tiap hari itu. Makan, rokok, kopi, apa, segala macam. Gampang, beli nih, beli, coba beli. Oh, pada saat hari-hari mau maju kampanye itu. Begitu hari kampanye, ding, gitu kan. Sudah, terus kemudian ketahuan mana yang kalah, mana yang menang. Yang menang banyak yang hadir. Oh, yang kalah, ada yang datang sudah. Sepi sendiri, duduk di tengah pintu rumah gitu, sambil mandang ke jalan. Untung kalau masih waras, kadang sebagian terus nyeplok celana, jalan di jalan. Ada. Siapa dulu yang nggak ada? Sementara yang menang, beberapa hari aja, itu masih euforia kemenangan. Setelah itu yang datang, nagih utang. Kemarin aku ikut ini loh, aku kemarin nurun ini tuh loh. Udah mulai kelihatan hitung-hitungannya. 5 tahun kemudian, mulai agak banyak orang masih datang karena berkuasa. Begitu kuasaannya habis, periodenya habis, kemudian jadi manusia biasa lagi, siapa yang datang? Tidak ada lagi. Begitulah. Jadi yang ala kulli syai'in qadir itu hanya Allah. Hanya Allah. Mau di tingkat presiden sekalipun, ya sama begitu. Ya, makanya harta, kuasa, rupa, strata, itu hanyalah seperti gula yang ketika habis ya nggak ada semut yang datang. Wes. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasannya kiamat pasti akan datang kata Allah. Atiyatun la raiba fiha. Allah berkali-kali menyatakan kalimat ini. La raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti. Kalau Allah yang sudah menyatakan pasti, ya pasti datang. Ya, baik kiamat sugro, kematian tiap manusia, maupun kiamat kubro, hancurnya semesta. Tapi kan kita sudah dikubur. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh Allah akan membangkitkan orang-orang yang dalam kubur itu. Terus gimana Gus yang sudah dikremasi? Tidak apa-apa, buat Allah gampang sekali. Kan pernah itu Nabi Ibrahim ingin membuktikan kekuasaan Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku kuasamu ya Allah. Bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan. Kan gitu. Sama Allah diperintah apa? Ibrahim, ambillah seekor burung ya. Ya. Kemudian diperintah Allah apa? Untuk menyembelih, kemudian memisah-misahkan, memotong-motongkan, lalu ditaruh di beberapa tempat sejauh mungkin Nabi Ibrahim bisa menyembunyikan. Lalu Nabi Ibrahim ke tempat semula, dan oleh Allah, burung yang tadi bercerai-berai, dihadirkan di hadapan Nabi Ibrahim. Buat Allah mudah. Ya logikanya kalau mengadakan dari yang tidak ada saja gampang. Apalagi mengadakan apa yang dulunya sudah ada. Kan itu. Ini logikanya gampang. Mengadakan dari apa yang tidak ada saja Allah telah membuktikan bisa, mampu, berkuasa. Apalagi sekedar menghadirkan kembali apa yang dulu pernah ada. Nabi Adam dulu kan tidak ada, lalu Allah menciptakannya dari tanah, lalu ada. Lalu berketurunan sampai ke kita. Kemudian kita diwafatkan,
Lah apa susahnya Allah untuk kemudian ketika kita sudah menjadi debu lalu dibangkitkan lagi? Ya, riset ini tentang ginekologi itu ternyata binatang-binatang purba pun secara teoritis yang sudah punah, asalkan dia masih menyisakan misalnya satu potongan tulang kecil saja, itu bisa diambil diekstrak DNA-nya, lalu dengan rekayasa genetika, bisa itu dibangkitkan lagi. Secara teoritis sudah mulai itu, berpikir ke sana. Tentang apa? Bagaimana menghidupkan binatang-binatang purba yang sudah mati. Jadi kalau sama lihat di film-film science fiction, itu sebenarnya kan secara teoritis dimungkinkan, meskipun mereka secara empiris belum pernah dilakukan. Nah gitu loh. Apalagi kalau Allah. Nah, manusia-manusia sekarang mulai dari berpikir tentang, oh alam semesta ini dulu diawali dengan Big Bang. Apa? Ledakan gede. Nah seberapa gede? Unimaginable. Tidak terbayangkan gedenya. Lah, membayangkan gedenya aja belum bisa kok kita mengatakan kiamat tidak ada itu. Kalau universe ini dimulai dari Big Bang, dari ledakan gede, maka apa susahnya untuk kemudian mengadakan ledakan lagi untuk menghancurkan wa annas-sa'ata atiyatun ini. Itulah. Apalagi cuma sekedar ya ba'atsu mangfil kubur, membangkitkan mereka yang di dalam kubur. Mudah sekali buat Allah. Dan rata-rata manusia yang sudah meninggal itu, terutama yang dikubur itu masih menyisakan tulang belulang sampai kapanpun. Ya kan? Nah ternyata di tulang kodokan, ya, saya nyebutnya tulang kodokan atau tulang ekor manusia, itu tersimpan semua data tentang manusia. Jadi kayak blueprint-nya itu ada di sana tuh. Ya kalau blueprint-nya sudah ada, buat Allah ya mudah sekali. Dari tidak ada aja bisa bikin blueprint-nya, gitu ya. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir. Dan sebagian di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah, ada enggak? Is there God? Apakah Tuhan itu ada? Kan banyak pertanyaan orang modern. Dipikir pertanyaan itu pertanyaan cerdas, pertanyaan modern. Enggak. Pertanyaan itu sudah diajukan sejak zaman Nabi Nuh, sejak zaman Nabi Idris, generasi pertama setelah Nabi Adam. Jadi itu pertanyaan purba, kuno, gak pinter-pinter amat. Gak usah merasa kayak kita ini orang-orang yang berpikir terbuka, open mind. Jadi kita questioning, menanyakan Allah, itu menandakan bahwa kita pikiran terbuka, modern. Enggak modern zaman itu. Sudah didahului oleh ribuan tahun yang lalu. Enggak usah sok modern. Pertanyaan klasik gitu. Bahwa orang meragukan Allah, ini mayujadilu fillah, ini sudah ada. Quran ini ditulis 1500 tahun yang lalu. Dan pertanyaan tentang Quran yang ditulis Quran itu menceritakan juga hal-hal yang ribuan tahun sebelum Quran gitu loh. Artinya itu pertanyaan klasik kuno dan memang ditimbulkan oleh setan untuk membuat kita ragu terhadap Allah. Makanya bighairi ilm. Sekarang gini, kalau kita bicara ilmu, orang manusia sekarang merasa punya ilmu. Dengan kecanggihan teknologinya, mengirimkan pesawat luar angkasa, bahkan mengirimkan teleskop supermasif besar ke angkasa sehingga bisa memotret angkasa. Misalnya planet Kepler ya, dianggap sebagai planet yang paling dekat dengan kita. Ada satu planet yang paling dekat dengan kita di gugusan galaksi, gugusan
bintang Centauri, Proxima Centauri, kalau nggak salah gitu ya. Itu jarak terdekat dari kita, planet yang mungkin bisa kita huni, itu jauhnya 4,3 tahun cahaya. Bukan kilometer ya, 4,3 tahun cahaya. 1 detik cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer, 1 detik. Nah, kalikan menjadi 4,3 tahun. Ya, berapa triliun kilometer. Maka kalau seandainya manusia punya kendaraan yang bisa berjalan dengan kecepatan cahaya, dia harus berkendaraan ke planet terdekat yang mirip bumi itu selama 4,3 tahun dengan kecepatan cahaya. Itu yang diketahui manusia. Padahal untuk sampai ke sana, dia harus melewati ribuan objek-objek angkasa yang unpredictable dan unimaginable, tidak tahu, tidak diketahui. Juga we don't know anything about that. Kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Makanya jangan sok-sokan. Ketika kita ditanya, misalnya sok mengetahui punya ilmu, seberapa luas semesta? Dia akan semesta ini sekian. Apakah itu? Lalu di luar itu apa? Oh, semesta itu selalu expanding, berkembang. Lah ya tidak tahu kan berarti sampean. Makanya Allah dengan mudah menyampaikan bi ghairi ilmin. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan tidak diberikan ilmu itu kepada manusia kecuali apa? Sedikit. Jadi dulur, ada satu binatang yang ternyata tidak membutuhkan oksigen. Binatang itu untuk menyerap energinya cukup dengan mengambil langsung nutrisi dari inangnya. Dia nempel di makhluk lain, di binatang atau di manusia. Jadi dia tidak butuh oksigen. Nah, kalau yang diajarkan kita sejak kecil di biologi bahwa syarat makhluk hidup itu adalah menghirup oksigen. Tapi ternyata Allah bikin makhluk yang tidak membutuhkan oksigen. Gitu aja kita tidak tahu kok. Belum punya ilmunya. Makanya bighairi ilmin. Sudah gitu langsung bantah Allah. Wala hudan dan tanpa petunjuk, wala kitabim munir dan tanpa kitab yang menerangi. Tania fihi liyudillang sabilillahi lahu fid dunya wa nudhiquhu fi yaumal qiyamati adzabal hariq. Udah sombong, memalingkan lambungnya dengan sombong. Jadi bahasan-bahasan kayak kita gini di sini sih ngerti apa kamu itu, gitu ya sudah tidak apa-apa. Ternyata orang yang kayak gitu bukan orang modern, zaman dulu juga sudah ada Abu Jahal dan teman-teman. Jahal itu artinya bodoh ya. Maka baginya akan kehinaan di dunia dan di akhirat nanti wanudhiqu yaumal qiyamati adzabal hariq. Di akhirat akan mendapatkan yang bakar karena kesombongannya, bukan karena tapi sombong tidak ditolerir sama Allah ya dulu ya. Iblis itu jauh lebih kuat, jauh lebih pintar, jauh lebih alim, jauh lebih skalanya daripada Qarun, Fir'aun, apalagi cuma presiden-presiden sekarang. Jauh, tapi hanya karena sombong dia disiksa Allah, dilaknat Allah. Iblis itu jauh lebih alim daripada para ahli agama manapun sekarang. Tapi hanya karena sombong dia dilaknat. Iblis itu jauh lebih khusyuk dalam beribadah daripada siapapun yang merasa khusyuk sekarang ini. Tapi dilaknat karena sombong. Ayo kita hindari itu ya. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidzallamin lil 'abid. Semua itu siksa dan sebagainya, kehinaan dan sebagainya adalah karena tanganmu sendiri dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Semuanya kembali kepada bima kasabat aydin nas bima qaddamat yadaka. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan ada orang yang manusia itu menyembah Allah itu hanya di tepi. Apa ini maksud dengan di tepi ala harfin? Hanya di kulitnya, tidak dengan keyakinan. Tuh, ini loh.
Jadi ternyata ibadah itu harus serius. Sekarang ada yang penting ibadah. Nggak usah terlalu serius ibadah itu. Ada kan gitu sekarang ini. Nah ternyata ada ini. Ada wa may ya'budullaha ala harfin. Ada, nggak boleh itu loh. Kenapa? Karena kemudian dampaknya ini loh. Dampak dari ibadah yang hanya sekenanya, seadanya lah. Tidak khusyuk juga tidak apa. Karena memang didorong oleh para penceramah yang begitu. Sementing gitu, tidak usah terlalu serius. Terus kita ini sudah bersyukur, sudah nggak apa-apa. Nggak usah berat-berat. Tapi ternyata dampaknya ini. Fa'in asobahu khairun itma'an nabihi. Wa in asobatu fitnatun qalaba ala wajihi. Ibadah yang dilakukan hanya ala harfin, hanya di tepinya saja, tidak serius, tidak fokus, dan tidak tulus, itu nanti akan menyebabkan sikap ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia merasa euforia, hura-hura. Ketika dia mendapatkan ketidaknikmatan atau cobaan, fitnatun, lalu inqalaba wajhi, dia berpaling. Kalau memang Tuhan ada, kenapa ada penyakit? Kenapa kalau Tuhan ada, kenapa doaku tidak dijawab? Kenapa kalau Tuhan ada peperangan? Kenapa kalau Tuhan ada, kok ketidakadilan merajalela? Nyalahkan Tuhan. Itu akibat beribadah ala harfin. Maka orang yang begitu tuh khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Maka dia rugi di dunia, rugi di akhirat, dan dia dua kerugian yang nyata. Al-khusranu, kerugian yang nyata. Saya ingin berikan titik tekan itu loh ya, sebelum saya akhiri. Tolong dicatat betul ini ya. Akhir-akhir ini banyak arahan yang mengarahkan umat untuk ibadah sekenanya. Ibadah seadanya. Itu sudah hebat, begitu. Ya memang untuk awal oke. Untuk awal di mana kita pengenalan terhadap Allah dimulai dari hal-hal yang ringan. Tapi jangan berhenti di situ. Karena kalau kemudian kita dorong umat untuk ya sekedarnya itu terus begitu, akibatnya ini yang disebut Allah di sini, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Sudah ya'budullah loh ya ini. Artinya bukan orang kafir loh ya. Dan juga bukan orang musyrik. Artinya ini berarti bukan untuk orang kafir dan orang musyrik. Karena orang kafir jelas nggak menyembah Allah. Orang musyrik juga jelas menduakan Allah. Tapi ini enggak. Ini ya'budullah. Dia menyembah Allah. Berarti bisa jadi dia muslim, bisa jadi dia lahirnya mukmin. Tetapi dia hanya ala harfin. Di tepinya saja, sekenanya saja, seadanya saja. Termasuk topik-topik ceramah yang menyatakan tidak usah meneliti-neliti apakah ibadah kita diterima atau tidak usah gitu-gitu. Padahal Allah menyatakan kita harus begitu. Gitu. Kita harus meneliti, melihat ulang kembali ekses dari doa, dari ibadah kita itu apakah berimplikasi pada perilaku atau enggak. Kalau enggak berarti ibadah kita enggak diterima. Allah sudah ngasih tahu begitu. Memang hak menerima dan tidak menerima ibadah itu Allah, tapi Allah sudah memberikan kita ciri-ciri diterima atau tidak. Maka kita bisa meneliti diri kita, bukan meneliti orang lain ya, meneliti diri kita masing-masing. Maka dari ini dulu, ayo kita mulai kritis ya, jangan gampang karena misalnya ini Ustadz Trimo ini terkenal viral, berarti mesti hebat gitu misalnya. Tapi kalau ajaannya mengarah kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari begini ya, ayo kritis ya, ayo kritis. Kritis dan kemudian berpikir secara strategis untuk kembali kepada pemaknaan yang sesungguhnya seperti ini. Jadi ayo kita mulai berusaha untuk ibadah lebih khusyuk dan melihat kembali selalu muhasabah.
sejauh mana ibadah kita itu benar-benar berimplikasi positif. Saya rasa itu. Kalau mungkin ada satu atau dua yang mau disampaikan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, Gus, tapi sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih yang mungkin luar biasa. Oh, silakan. Ya, ini bukan pertanyaan, melainkan satu pernyataan, Gus, ya, sebagai ungkapan saya pribadi. Ini terima kasih yang luar biasa karena dari berbagai tafsir-tafsir, kajian tafsir itu alhamdulillah kajian tafsir Gus Glory itu menganalisa, membahasnya itu secara detail banget dan rinci sekali dari ayat per ayat, sehingga semakin memahami makna setiap ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang saya rasakan sekali dampaknya untuk diri saya sendiri, dan alhamdulillah saya berupaya untuk mengajak rekan-rekan saya yang lain untuk bisa gabung, meskipun tidak bisa secara online karena waktunya, tapi alhamdulillah mereka mengikuti melalui YouTube, Gus. Dan ini sekali lagi terima kasih yang luar biasa. Ya, ini ya sangat berbeda lah, Gus, karena kajian atau penyampaian yang sangat detail sekali, sehingga semakin paham di setiap surat per surat, ayat per ayat itu apa bedanya, apa intinya, apa itu yang semakin bisa menjadikan saya untuk semakin bermuhasabah diri untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk menjadi lebih baik, Gus. Terima kasih. Mudah-mudahan Gus Glory selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan selalu istiqomah dalam menjaga kajian ilmu. Dalam Amin. Dan dilipat gandakan segala urusan pahala kebaikan dan segala-galanya untuk Gus Glory sekeluarga. Terima kasih, Gus. Maaf, ini laptop saya ujuk-ujuk kamera apa? Ya, terima kasih. Saya rasa apa yang bisa kita petik dari banyak ayat yang kita sudah pelajari, ya, kita tambah sekolah pun. Ini kayak jawab, maksudnya kayak jawab. Suara saya nggak bisa dengar. Dengar, Gus. Mirun, Gus. Dengar, Gus. Jadi, halo? Suara saya bisa dengar? Halo? Dengar, Gus. Jelas, Gus. Gus, cuma ada yang ngomong lagi itu di luaran. Itu ada yang mic-nya hidup tuh doubling. Minta tolong Ibu Ruli itu mic-nya hidup. Minum, siaran. Enggak. Suara saya bisa dengar? Bisa? Sakit, Gus, sakit. Sakit, Oke. Gus. Maaf tadi agak lost sinyal. Alhamdulillah. Jadi ya, terima kasih. Saya berharap bisa menyuguhkan kepada dulur-dulur semua tafsir ini sejelas mungkin, ya. Saya sendiri menyadari, ya, sebelumnya saya ingin disclaimer sebentar, ya. Jadi untuk menjadi seorang mufassir
itu sebenarnya ada minimal 14 syarat ya. 14 syarat. Minimal menguasai 14 cabang ilmu. Mulai dari nahwu, shorob, batik, bayan, balaghah, mantik, ma'ani. Ya kan? Sampai ulumul Quran, ulumul hadis, asbabun nuzul, asbabul wurud. Banyak. Ada usul fikih, ya kan? Fikih banyak sekali. Saya sebenarnya kalau dirunut dari sana, saya tidak merasa bahwa saya sudah menguasai semua ilmu itu ya, dulur ya. Jadi saya hanya ingin menyuguhkan penafsiran sederhana dari referensi juga yang saya suguhkan kepada sampean semua juga, referensi dari kitab Asbabun Nuzul. Biasanya sudah saya sampaikan ini Asbabun Nuzulnya ini. Kemudian juga dari hadis-hadis Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, maupun hadis-hadis Kutubus Sittah ya. Kemudian juga dari kitab-kitab sirah yang dikalang oleh para ulama-ulama. Ketika berkenaan dengan fikih, saya juga sampaikan tentang pendapat-pendapat para madhab. Artinya saya juga memakai pendapat para madhab dengan kitabnya masing-masing. Lalu mungkin yang agak berbeda adalah saya tukikkan, saya daratkan itu kepada fakta kekinian. Lalu saya ajak sampean untuk berdiskusi tentang itu. Dan saya coba untuk tarik garis hijaunya antara apa yang ada di Quran dengan kehidupan kita. Lalu kita coba untuk petik hikmah lesson learn dari itu. Itu saja sebenarnya sih. Nge. Jadi saya tidak merasa bahwa saya berhak untuk menjadi mufasir yang sampean ikuti, tetapi itu yang saya coba untuk suguhkan, saya coba paparkan ke depan sampean semua. Jadi kalau ada kurang lebihnya, silakan monggo, saya masih terbuka untuk masukan dan saran. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dulur-dulur sehat selalu. Dan kita dibimbing Allah, dilindungi Allah, diampuni Allah dosa-dosa kita. Ditolong Allah, dibebaskan dari belenggu setan, jin, dan bala tentaranya. Dan kita diselamatkan dunia akhirat kita fi dunya wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal akhirin. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina. Tabarak rabbana wa ta'ala talqal hamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qadal mustain wa najina syaitan jam. Allahumma rafa' darajatana fi dunya. Rabbana man faktubna ma syahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yahdurun. Allahumma barik rahmatika Allahumma zidna rahmatan wa barakatan. Allahumma afriq lana sabra wa sabbit lana. Allahumma fatir samawati wal ardi wa ghaibi wa syahadati rabbika. A'udzu bika min syarri nafsi syarri syaitan syarri ta'udzu billahi min syarril balal wa darki syarri wa su'uda syaitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa la Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman Allahu dawarahmat Allahumma zakirna minhu manasina wa'allimna minhu ma jahilna warahmatullahi wabarakatuh.